Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional bersama 2 orang dari pengembang perumahan akhirnya ditahan oleh Kejaksaan Negeri Kota Madiun. Mereka diduga terlibat kasus manipulasi data perizinan perumahan yang merugikan negara hingga 2,5 miliar rupiah. Mantan Kepala Badan Pertanahan atau BPN Kota Madiun tahun 2012, Sudarmaji, digelandang ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Madiun. Selain Sudarmaji, ada 2 orang lagi yang ditahan, yakni pihak pengembang PT Puri Larasati Propertindo, Hans Sutrisno dan Tommy Iswahyudi. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan prasarana, sarana, dan utilitas atau PSU di Perumahan Puri Asri Lestari, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Kota Madiun, kasus ini berawal dari pengajuan izin perumahan Puri Asri Lestari pada tahun 2013. Dari pengajuan 38 unit ternyata hanya disetujui 35 unit rumah oleh Pemkot Madiun saat itu. Namun pihak pengembang diduga memanipulasi data perizinan dengan nekat membangun 38 unit rumah. Bahkan Sudarmaji yang menjabat Kepala BPN Kota Madiun waktu itu menyetujui permohonan pengembang untuk menerbitkan 38 SHGB atau Sertifikat Hak Guna Bangunan. Sehingga ada 3 unit rumah dengan harga total miliaran rupiah dibangun di atas lahan fasilitas umum yang seharusnya untuk ruang terbuka, hijau atau RTH. Hasil pemeriksaan BPK Provinsi Jawa Timur ditemukan potensi kerugian negara mencapai 2,4 miliar rupiah. Jadi 3 tersangka yang kami tetapkan hari ini yaitu 1 mantan Kepala BPN. Inisialnya Pak, satu Pak. Atas nama S. Kemudian dari 2 orang pihak pengembang. Ini 2012 pengembang mengajukan izin untuk membangun perumahan. Kemudian tahun 2016 sampai 2021 pengembang berusaha menyerahkan kepada Pemkot, namun Pemkot menolak karena ada tidak sesuai gitu setplan yang diizinkan oleh Pemkot dengan apa yang dibangun, di mana pihak pengembang telah membangun 3 unit rumah di atas RTH. Tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara dan denda hingga miliaran rupiah. Dirgo Suyono melaporkan dari Madiun. Sementara itu, Saudara, Kejaksaan Negeri Sidoarjo membekuk 6 pelaku tindak pidana korupsi. 2 diantaranya merupakan kepala desa aktif atau yang masih menjabat. 2 kepala desa tersebut terjerat kasus korupsi pengelolaan aset rumah susun dan pungli pendaftaran aset tanah. Kejaksaan Negeri Sidoarjo meringkus 6 tersangka tindak pidana korupsi. 2 diantaranya kepala desa aktif, yakni kepala desa Trosopo Kecamatan Taman dan kepala desa Tambak Sawah Kecamatan Waru Sidoarjo. Kepala desa Tambak Sawah Kecamatan Waru Sidoarjo Imam Fauzi bersama 3 tersangka lainnya harus berurusan dengan Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Mereka diduga melakukan tindak pidana korupsi pengelolaan aset rumah susun tahun 2008 hingga 2022 sehingga negara dirugikan sebesar 9,7 miliar rupiah. Sementara itu Kepala Desa Trosopo Kecamatan Taman Sidoarjo, Heri Ahmadi dan Panitia Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL juga ditahan oleh Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Mereka terjerat kasus pungutan liar biaya PTSL di luar ketentuan yang berlaku dengan nekat mematok biaya kepada masyarakat sebesar 300.000 hingga 8 juta rupiah. Ada 2 perkara, yaitu perkara tindak pidana korupsi pungutan liar pada kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL di desa Trosopo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Ditahan 2 orang tersangka atas nama HA dan SDR yang telah ditahan di Rutan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Kemudian yang kedua adalah perkara tindak pidana korupsi pengelolaan pendapatan hasil kerjasama pemanfaatan aset rusunawa oleh Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo dan pemerintah desa Tambak Sawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Ada 4 tersangka yang kami tahan dengan inisial BS, IF, R, dan S. Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo menambahkan bahwa bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia atau Harkodiah tahun 2024 ini pihaknya terus berkomitmen memberantas korupsi di wilayahnya.
Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Saudara, hasil rekapitulasi KPU Jawa Timur berdasarkan Form D hasil menyatakan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur nomor urut 2 Khofifa Indar Parawansa dan Emil Elistianto Dardak unggul atas dua paslon lain. Sementara itu saudara, saksi paslon nomor urut 3 Tri Risma Harini Zahrul Azhar Asumta enggan menandatangani hasil rekapitulasi suara karena menduga terjadi kecurangan proses pemungutan suara di sejumlah daerah khususnya di Pulau Madura. Rapat pleno rekapitulasi perolehan suara Pilgub Jawa Timur 2024 di 38 kabupaten kota di Jawa Timur, Senin 9 Desember 2024 dinyatakan selesai. KPU Jawa Timur menetapkan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur tahun 2024 adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur nomor urut 2, Khofifa Indar Parawansa dan Emil Elistianto Dardak. Pasangan petahana ini unggul atas lawan-lawannya dengan perolehan suara 12.192.165 suara. Paslon nomor 3, Tri Risma Harini Zahrul Azhar Asumta memperoleh suara 6.743.095 suara. Dan paslon nomor 1, Lulu Nur Hamidah Lukmanul Hakim memperoleh 1.797.332 suara. Ketiga, hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Timur tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 dan diktum kedua ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Senin tanggal 9 bulan Desember tahun 2024 pukul 21.30. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Surabaya, tertandatangani Angku Nevi. Sementara itu, saksi paslon nomor urut 3 Tri Risma Harini Zahrul Azhar Asumta enggan menandatangani hasil rekapitulasi suara karena menduga terjadi kecurangan proses pemungutan suara di sejumlah daerah khususnya di Pulau Madura dan akan melayangkan gugatan sengketa Pilgub Jawa Timur ke Mahkamah Konstitusi. Anomali, kejanggalan, keanehan begitu, sesuatu yang kemudian patut dan layak untuk kemudian diuji di ruang terhormat yang kita sebut dengan Mahkamah Konstitusi. Maka kalau penyelenggaraannya itu kemudian tidak ideal, penyelenggaraannya itu kemudian tidak memenuhi standar demokrasi sebagaimana yang diajarkan oleh para pendiri bangsa, maka persoalan ini tidak boleh didiamkan, karena mendiamkan adalah sama dengan membenarkannya, membenarkan adalah sama dengan melakukannya. Dan kami di Paslon 03 dalam hal ini PDI Perjuangan akan mengambil posisi untuk hadap-hadapan vis-a-vis untuk menguji temuan-temuan itu yang kemudian menjadi anomali Pilgub Jawa Timur. KPU Jawa Timur memberi kesempatan selama 3 hari kepada paslon yang ingin mengajukan gugatan sengketa pilkada kepada Mahkamah Konstitusi. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Air banjir yang menggenangi 2 desa di Jombang terus naik, ratusan warga mengungsi. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.